Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وعلمنا من لدنك علما نافعا يا ذا الجلال والإكرام اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa afdalil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim laqad kana li sab'in fi maskanihim ayah jannatani ay yamini wa shimal kulu mir rizqi rabbikum washkuru lahu baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di du'aihi Allahumma habbib ilayna al-madinah ka hubbina ila Makkah aw ashad. Wa qala Asy-Syaikh Ibnu Athail As-Sakandari anta hurrun mimma anta anhu ayisun wa anta abdun lima anta lahu tami'un. Allahumma nawwir qulubana wa quluba dhurriyyatina wa quluba jami'i man jalasa fi majlisina hada binuril ma'rifah wa ilmil mukashafah wal basirah wal iman wal islam. Ya Fattah ya Alim iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin iftah qulubana wa qulubahum fathal futuh birahmatika ya arhamar rahimin. Sedaya dzurriyaipun Abah Romo Ki Haji Muhammad Jamaluddin Ahmad ingkang sanget kula taati kula mulyakaken, seluruh murid-muridipun pecinta-pecintanipun Abah Romo Jamaluddin Ahmad ingkang sanget kula mulyakaken, para kiai, para ibu nyai, para habaib, para tokoh masyarakat, seluruh jamaah yang mudah-mudahan terus diparingi istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam niki malam tanggal pinten Pak? 19 Agustus. 19 Agustus itu adalah hari yang tidak mungkin kulo lupakan karena 19 Agustus kulo lahir sekitar 20 tahun yang lalu. Lo bapak-bapak ketawanya agak gimana itu kalau sekitar 20 tahun yang lalu. 19 Agustus kulo lahir. Malam niki mari bersama-sama kita ngaji kemerdekaan versi Ibnu Athaillah As-Sakandari.
Hadirin, kemarin pas tanggal 17 Agustus niku kulo sekeluarga perjalanan pulang dari Bekasi, dari Jakarta, naik kereta api karena yang paling kecil pingin naik kereta api sambil matur tut tut tut, siapa hendak ikut ke Bandung Surabaya. Akhirnya lama kulo boten naik kereta api, ternyata kereta api sakniki sowai, tidak seperti zaman dahulu yang semua pedagang naik, kambing kadang naik, sayur kadang-kadang naik. Pada tanggal 17 niku sekitar jam 10-an tiba-tiba ada suara di setiap gerbong niku, para penumpang yang budiman, sebentar lagi kita akan mendengarkan pembacaan teks proklamasi dilanjutkan dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada seluruh penumpang yang budiman diharap berkenan untuk berdiri. Ya Allah, beberapa saat kemudian dibacakan teks proklamasi, kemudian dinyanyikan lagu Indonesia Raya di atas kereta. Ada kenikmatan yang belum pernah kulo rasakan. Biasanya kulo niku kalau mendengar lagu Indonesia Raya niku merinding saking ikhlasnya yang menciptakan lagu Indonesia Raya. Tapi kemarin bukan hanya merinding, kulo sampai meneteskan air mata karena berada di tempat yang tidak lazim menyanyikan lagu Indonesia Raya. Engkang nomor kali kulo juga pernah merinding mendengarkan lagu Indonesia Raya dibacakan saat kulo pengajian datang Hong Kong. Bendera dikeret, begitu di atas semua menyanyikan lagu Indonesia Raya, tapi mantun niku langsung diturunkan lagi karena tidak boleh bendera negara lain berada di atas agak lama. Subhanallah, kemerdekaan itu adalah betul-betul anugerah terindah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka menurut kulo terlalu kalau hanya sekedar pasang bendera di depan rumah boten purun. Wonten jamaah hikam yang boten purun pasang bendera pun ditiangi. Terlalu kalau menghormat bendera niku boten purun, alasannya syirik. Ketemu pirang perkoro hormat bendera syirik. Mencintai negeri kita, mensyukuri nikmat kemerdekaan, itu adalah bentuk ibadah kita semua. Kita tidak akan mungkin bisa mensyukuri kemerdekaan ini dengan baik apabila kita tidak melihat ke negeri lain yang tidak merdeka. Coba bapak-bapak, ibu-ibu, sekitar berapa tahun yang lalu kulo diajak Romo Yai Nasir Fatah bersama istri nopo niku istilahnya, kunjungan ke 3 negara. Pertama Mesir, kemudian Jordan, yang terakhir di Palestina. Subhanallah, di Palestina niku bapak-bapak, ibu-ibu, nopo malih sakniki tidak merdeka kados ngoten niku luar biasa beratnya. Di Indonesia kita lahir dalam kondisi kita sudah merdeka, mau ibadah seperti apapun kita bebas, mau sholat berapa waktu, mau sholat berapa rakaat pun kita bisa. Maka sekali-kali kita harus membandingkan negeri kita ini dengan negeri orang lain agar muncul rasa syukur dalam diri kita. Negeri kita ini dalam Al-Quran disebut baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur,
yang kemudian oleh para sesepuh kita dijawakan negeri yang gemah ripah. Kula boten paham karena kula boten Jawa. Gemah ripah loh jinawi, negeri yang sangat subur. Saking suburnya, seandainya ada pohon ditancapkan pasti tumbuh tanpa harus digali. Dan orang-orang luar negeri, orang-orang Arab, orang-orang Yaman, orang-orang Mesir, Indonesia niku disebut qit'atum minal jannah, potongan dari sorga. Saking indahnya negeri kita. Keindahan negeri ini, kemerdekaan yang diberikan oleh Allah kepada kita, satu saja permintaan Allah sebagaimana diabadikan dalam kisah penduduk Saba. Dalam Al-Quran itu ada surat namanya surat Saba, di mana surat Saba niku, negeri Saba niku dipimpin oleh seorang perempuan yang bernama Ratu Balkis. Setelah diteliti ternyata Saba niku ada di Yaman. Kemarin saat kulo ke Yaman pingin sekali datang ke negeri Saba, tapi boten angsal karena sedang konflik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah jannatani ayyamini wa shimal kulu mir rizqi rabbikum washkuru lah baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Fa'aradu fa'arsalna alaihim saylal arim wa baddalnahum bi jannatayhim jannatay dhawatay ukulin khamti wa athli wa syai'im min sidrin qalil dzalika jazainahum bima kafaru wa hal nujazi illal kafur. Negeri Saba niku adalah negeri yang sama seperti Indonesia. Gemah ripah loh jinawi, digambarkan bahwa kanan kirinya sungai, kanan kirinya bendungan, itu tumbuh pepohonan-pepohonan pertanian yang luar biasa suburnya. Allah dawuh ngeten, kulu mir rizki rabbikum, silahkan kalian nikmati hasil dari negeri ini, silahkan kalian nikmati apa yang ada di negeri ini. Apa yang tidak ada di Indonesia? Hampir semua buah-buahan ada di Indonesia, mulai dari cipluan sampai, loh bapak-bapak, ternyata cipluan niku, keres niku ternyata jadi obat pak. Di luar negeri mahal, mulai dari cipluan, cuwet, sampai yang paling mahal itu ada di Indonesia. Batu bara ada, tambang emas ada, yang sekarang menjadi tarik tambang itu yang jadi viral TikTok niku, kenapa ada lomba tarik tambang daripada ditarik oleh orang luar negeri, tak tarik sendiri tambangnya gitu. Hadirin ingkang sangat kula muliakan, silahkan nikmati seluruh hasil negeri kita ini, kata Allah, kulu mir rizki rabbikum, sadari kalau itu adalah rezekinya Allah. Yang kedua, washkurulah, Allah hanya meminta kita setelah menikmati kemerdekaan itu bersyukur. Washkurulah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tapi yang terjadi pada negeri Saba mudah-mudahan menjadi pelajaran berharga bagi negeri ini. Fa'aradu, mereka berpaling dari Allah. Fa'aradu, mereka mengu dari Allah. Karena meringu, tidak mau mensyukuri nikmat itu, fa'arsalna alaihim saylal arim, Allah memberikan ujian besar dalam bentuk banjir bandang. Jadi di Sabak niku wonten bendungan yang disebut saylal arim, berarti teknologinya sudah bagus. Dari bendungan itu mengaliri sawah-sawah. Begitu mereka tidak bersyukur, jebol bendungan itu, hancur semua lahan pertanian, kemudian tumbuhlah pepohonan yang tidak ada gunanya kecuali hanya mengeluarkan duri. Kenapa? Karena mereka tidak mensyukuri nikmat kemerdekaan.
karena mereka tidak mensyukuri nikmat tanah air. Subhanallah, naudzubillah. Jangan sampai negeri Indonesia yang disebut Gemah Ripah Loh Jinawi ini kemudian menjadi negeri yang oleh Allah dibalik menjadi negeri yang sangat tidak berguna. Hadirin ingkang sangat kula mulyakaken, mencintai negara, mencintai negeri niku adalah fitrah. Tanyakan kepada orang-orang yang ada di luar negeri, yang kaya-kaya yang di luar negeri itu pasti mereka akan kangen ke kampung halaman. Wong kula mawon Pak, ditambah beras ini kurang apa, semuanya ada. Tapi ke Madura niku ngangen nih Pak. Ya Allah, kapan ke Madura ya? Jadi semua manusia yang waras, semua manusia itu pasti dia kangen di mana dia dilahirkan, sehingga kemudian disebut tumpah darah. Disitulah darah pertama kali ibu kita melahirkan. Lah negeri seperti itu pasti ngangeni. Celakalah kalau ada orang yang tidak kangen dengan negerinya, berarti ada yang kongslet nih bapak-bapak. Hadirin yang sangat kula muliakan, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari Mekah, diusir dari Mekah, begitu beliau sampai di perbatasan Mekah, beliau naik ke sebuah bukit, kemudian beliau mandang kepada Mekah yang ada Ka'bahnya itu dengan pandangan penuh haru, berlinangkan air mata. Kemudian beliau berkata, wahai Mekah, engkau adalah ahabbul bilad ilayya, negeri yang paling aku cintai, negeri yang paling saya senangi. Seandainya pendudukmu tidak mengusir saya, selama-lamanya saya tidak akan pernah keluar dari dirimu wahai Mekah. Hijrahlah Rasulullah, diutus oleh Allah pergi ke Madinah, tanah air kedua bagi baginda Rasul. Begitu Rasulullah ada di Madinah, Rasulullah sangat mencintai Madinah. Saking cintanya kepada Madinah, Rasulullah berdoa, Allahumma habib ilainal madinata ka hubbina ila Makkah aw asyaddu. Ya Allah, tumbuhkan rasa cinta kami kepada kota Madinah sebagaimana cinta kami kepada Mekah, aw asyaddu, atau bahkan lebih kuat cinta kami kepada Madinah. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah, kalau panjenengan yang sepuh-sepuh, kulo yakin sangat mencintai negeri kita. Tapi yang muda-muda harus ditanamkan mencintai negerinya. Saya kadang-kadang mau bertanya pada anak-anak itu, sampean lebih seneng ayam goreng, ayam lodo, apa Kentucky? Begitu saja sudah berbeda kadang-kadang. Lebih seneng kopi tubruk apa kopi Starbucks? Gua ya kadang-kadang bapak-bapak sudah nggak cinta lagi pada lebih seneng pecel apa hamburger. Masya Allah. Hadirin yang dirahmati, mudah-mudahan Allahumma habib ilainal Indonesia kahubbina ila Makkah awil Madinah. Ya Allah, tanamkan dalam diri kami kecintaan terhadap Indonesia sebagaimana kecintaan kami kepada Mekah dan Madinah. Hadirin yang sangat kula mulyakaken, kemerdekaan itu gimana niku Pak kula boten, kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Terus dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia. Oh berarti bapak-bapak masih hafal berarti. Saya khawatir yang kecil-kecil malah nggak hafal. Maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Hadirin yang sangat kula muliakan, kalau bukan karena rahmat Allah tentu kita tidak akan merdeka. Kalau bukan karena anugerah dari Allah tentu kita tidak akan merdeka. Bagaimana secara akal bambu runcing itu mampu lawan senjata Meriam Bellina itu, katanya Zainuddin MZ.
Enggak mungkin kita menang. Tapi subhanallah, semangat yang disampaikan dari Jombang yang kemudian disebut dengan seruan jihad oleh Mbah Yai Hashim Asy'ari ketika Bung Tomo datang ke Tebuireng untuk meminta fatwa jihad, keluarlah fatwa jihad dari orang Jombang, Hadratus Syekh Mbah Kiai Haji Hashim Asy'ari, dengan dalih bahwa setiap penjajahan itu pasti kerjaannya ngerusak. Beliau memakai ayat a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha azillah kadzalika yaf'alun. Ini ayat yang dipakai oleh Hadratus Syekh sebagai dalil bahwa mengangkat senjata itu hukumnya fardu ain. Kenapa? Innal muluka, karena sesungguhnya muluk, imperialisme, penjajah-penjajah, idza dakhalu qaryatan, apabila sudah masuk menguasai sebuah negeri, maka pekerjaan penjajah itu hanya dua, bapak-bapak. Satu, afsaduha, akan berbuat kerusakan di mana-mana. Pasti itu pekerjaan penjajah. Yang kedua, waja'alu a'izzata ahliha azillah, mereka para penjajah itu akan menjadikan a'izzata ahliha, orang-orang yang mulia di negeri yang dijajah itu, azillah, menjadi hina. Maka cerita berkembang ketika zaman penjajahan itu perempuan-perempuan dijadikan budak nafsu bagi para penjajah, laki-lakinya dijadikan romusa dan lain sebagainya. Mereka yang asalnya mulia-mulia itu dihinakan, termasuk Hadratus Syekh Mbah Hashim Asy'ari niku sampai dipukuli tangannya sampai cacat. Itu namanya waja'alu a'izzata ahliha azillah. Makanya kemudian muncul seruan jihad, siapapun orangnya yang ada dalam radius masafatul qasri diperkenankan untuk mengqosor solat. Kalau dipraktekkan di fikih sekitar 82 kilo, maka wajib dia memerangi penjajah. Maka datanglah ke Parakan yang kemudian kita kenal bambu runcing, Cirebon dan lain sebagainya. Kemudian diasmai oleh kiainya, dikasih jalin, dikasih bambu runcing, dikasih ikat pinggang. Gak ada rasa takut sama sekali, karena bagi mereka hanya dua pilihan, hidup mulia atau mati syahid. Ini sebenarnya ada dalilnya, ish kariman au mut syahidan, hidup mulia tidak dijajah, aumut syahidan, atau mati tapi syahid, sehingga tidak ada kenal rasa takut bagi para pahlawan, para penjuang, karena di depannya mulia atau syahid. Untuk menyingkat hidup mulia atau mati syahid dipendekkan oleh Bung Tomo, hidup atau mati. Allahu Akbar. Dulu perangnya betul-betul Allahu Akbar. Sekarang agak bingung, Allahu Akbar dipakai lempar-lemparan sesama saudara. Sana Allahu Akbar, sana Allahu Akbar, tengah-tengahnya sami Allahu liman hamidah. Gak salam-salam lagi. Hadirin yang sangat kula muliakan, mari sareng-sareng mensyukuri nikmat kemerdekaan. Andai kita tidak merdeka, kita nggak bisa ngaji katos ngeten. Andai tidak merdeka, kita nggak bisa bertani. Andai tidak merdeka, nggak mungkin kita bisa umroh, bisa haji dan lain sebagainya. Hadirin yang sangat kula muliakan, malam niki mari bersama-sama kita melihat kemerdekaan dari versi lain. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi fid daraini amin.
Qala Asy-Syaikh Tajuddin Ibnu Athail As-Sakandari, berkata Syekh Tajuddin Ibnu Athail As-Sakandari, anta hurrun mimma anta anhu ayisun. Anta utawi kamu siro iku hurrun merdeka, mimma dari perkara-perkara, anta hale utawi siro anhu saking ma iku ayisun putus. Engkau merdeka, bebas dari segala sesuatu yang tidak engkau inginkan, dari segala sesuatu yang engkau tidak butuhkan, dari segala sesuatu yang engkau tidak kejar-kejar. Tapi kalau engkau sangat membutuhkan barang itu, mengejar-ngejar barang itu, maka engkau tidak lagi merdeka. Wa anta abdun, dan engkau menjadi budak, terjajah, tidak merdeka, lima terhadap segala sesuatu, anta utawi siro lahu marang ma iku tomiun tamak. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau disederhanakan, oh berarti merdeka dari penjajah itu dua. Ada penjajah dalam bentuk umum yang menjajah dohir, yaitu Belanda, Jepang, Cina, dan lain sebagainya. Tapi ada penjajah batin yang kadang-kadang kita tidak sadari bahwa kita ini masih terjajah, belum merdeka. Dan ternyata penjajah batin itu lebih berat dibandingkan penjajah zahir. Dari mana kita tahu? Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dawuh, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Setelah perang Badar yang luar biasa dahsyatnya itu, kemenangan ada di tangan baginda Rasul bersama para sahabat. Tiba-tiba Rasulullah bersabda begini, sahabat-sahabatku, alhamdulillah kita baru saja menyelesaikan peperangan yang kecil, di hadapan kita telah menunggu peperangan yang besar. Para sahabat berpikir, ya Rasul, masih adakah perang yang lebih dahsyat dibandingkan perang ini? Ada, kata baginda Rasul. Nopo niku ya Rasul, di mana peperangan itu dan kapan terjadinya peperangan itu? Oh, peperangan itu habis ini langsung kita perang. Perang nopo niku ya Rasul? Jihadun nafsi, berperang melawan hawa nafsu. Sederhananya Asy-Syaikh Ibnu Athail As-Sakandari mengatakan ada orang yang merdeka karena mampu mengalahkan hawa nafsunya, tapi ada orang yang sekalipun kelihatan merdeka, sebenarnya dia terjajah oleh hawa nafsunya. Cirinya namun kalih dawuhipun Asy-Syaikh Ibnu Athail As-Sakandari, yang pertama hurrun, yang kedua abdun. Hurrun niku merdeka, abdun niku budak, terjajah. Yang satunya lagi ayisun, yang kedua tomiun. Ayisun niku putus dari mengharapkan selain Allah. Ada ndak para rawuh tiang yang mulai pagi sampai ketemu pagi yang dipikir selain Allah? Engkau makan apa, engkau bajuan apa, terus apa terus, itu sebenarnya dia sedang dijajah oleh hawa nafsunya. Dan itu memang yang setiap hari didengungkan oleh yang namanya syaitan. Begitu anak Adam itu bangun, maka syaitan itu langsung berbisik, "Hei Kang, pagi ini kamu makan apa? Madza ta'kul?"
Hari ini kamu pakaiannya apa? Wa madza talbas. Bagaimana tempat tinggalmu? Terus-teruskan, ya apa sepeda motormu gak ganti tah? Ya apa mobilmu gak ganti tah? Ya apa rumahnya gak direparasi, gak direnovasi tah? Kata setan itu, wa aina taskun, di mana kamu bertempat tinggal? Karena tiga ini disuarakan setiap hari, maka oleh para pebisnis, bisnis yang pasti laris itu tiga ini. Bisnis nggak apa-apa, makanan, makanya nih jenengan ke mall pasti ada nopo tempat makanan. Sekarang niki menjamur bapak-bapak, pinggir-pinggir jalan kopi niku, masya Allah. Karena ini adalah pasti bisnis yang tidak pernah sepi. Berapapun warung, kapanpun bukanya, gak pernah sepi, kecuali gak enak. Dengan berbagai menu, madza ta'kul. Yang kedua, wa madza talbas, fashion, pakaian. Maka industri pakaian itu sekarang luar biasa tumbuh berkembangnya. Belum selesai ibu-ibu model kudung, ada lagi model yang terbaru. Ini ku terus bapak-bapak. Yang ketiga, aina taskun, properti. Bisnis properti ini ku terus. Memang itu adalah hebatnya Abah Yai Jamal itu mengatakan, kalau kamu makan jangan kamu niati sekedar menuruti hawa nafsu, tapi dengan makan saya bisa ibadah, dengan berpakaian saya bisa ibadah, dengan rumah yang bagus saya bisa menghormat tamu. Jadi hikam niku saya ini tengoten bapak-bapak, tidak terjebak hedonisme. Hadirin ingkang sangat kula mulyakaken, anta hurrun mimma anta anhu ayisun wa anta abdun lima anta lahu tamiun. Renungan malam ini, sudahkah kita sebagai pribadi merdeka atau masih terjajah, atau sedang berperang melawan penjajah? Jawabannya ada di hati masing-masing. Kalau belum jelas, tanyakan kepada kipas angin yang bergoyang. Hadirin yang sangat kula muliakan, mari bersama-sama kita teruskan. Dulu Abah pernah cerita, insya Allah jenengan tasih imut. Ceritanya pun ngeten. Di Basrah pada saat zaman Khalifah Sayyidina Ali karramallahu wajhah, marak sekali kiai-kiai ngaji. Hampir setiap ustuanah di cagak masjid, di situ ada majelis taklim, di sana ada majelis taklim, banyak sekali dai-dai, muballik. Sebagaimana mungkin sekarang ini muballiknya luar biasa. Minta yang model apa? Yang serius ada, yang guyonan ada, yang tasawuf ada, yang pinter nyanyi juga ada, yang pinter ngamuk juga ada. Pokoknya tergantung selera panitianya. Panitia pingin yang seperti apa. Ada pasar masing-masing dan ada label harga masing-masing. Naudzubillah wal iyadzubillah. Lah pada zaman itu marak sekali para orang-orang yang memberikan pengajian. Akhirnya Sayyidina Ali ingin menertibkan pengajian itu dengan jalan sertifikasi dai. Sertifikasi dai ini kok ada dalilnya. Sayangnya sertifikasi dai-nya menjadi dipolitisasi. Hadirin, akhirnya Sayyidina Ali datang ke Basrah. Kata Sayyidina Ali kepada gubernur Basrah, tolong semua orang yang ngaji itu dikumpulkan. Besok saya akan lakukan fit
and proper test. Besok akan saya lakukan tes wawancara semuanya. Yang lulus silahkan neruskan ngaji, yang tidak lulus ngaji dulu, jangan memberikan pengajian. Ini sebenarnya saya loh Pak kalau ngeten niki. Jadi para mubalik niku dites. Ngetesnya mubalik niku gampang kok Pak, nggak usah ditanyakan pertanyaan, diundang kemudian nggak usah disanguni, nggak usah dikasih berkat, nggak usah dikasih makan, cukup matur nuwun nggih ampun kapok. Sebulan diundang lagi, kalau datang betul-betul mubalik, kalau nggak datang ya mubalik juga bapak-bapak. Para rawuh ingkang sangat kula muliakan, monggo diterusaken. Berkumpullah para mubalik itu, satu persatu ditanyakan oleh Sayyidina Ali yang ada di dalam tulisan niku, ma fasaduddin wa ma salahuddin. Dalam bahasanipun Abah, apa yang menjadikan agama ini rusak dan apa yang menjadikan agama ini tegak. Semua ditanya, Kang, apa yang menjadikan agama kita kokoh? Dijawab panjang lebar dengan dalil yang panjang lebar. Yang satunya ditanya, menurut kamu yang menjadikan agama kita rapuh itu apa? Ngeten. Jawaban pun Sayyidina Ali, ngaji dulu Kang, kurang suwe sampean ngaji nih. Terus ditanya, gilirannya pada seorang pemuda yang sangat tampan, di mana pemuda ini adalah dikenal dengan Hasan Al-Basri, Hasan orang Basro. Ketika ditanya, ini pemuda kok sudah berani ngaji ini? Nggih Khalifah. Hasan, apa yang menjadikan agama kita kokoh dan apa yang menjadikan agama kita rapuh? Sayyidina Hasan Al-Basri menjawab, yang menjadikan agama niki kokoh adalah al-wara', sedangkan yang menjadikan agama ini roboh adalah at-tama. Jawabannya sederhana, jawabannya pendek, tapi kemudian Sayyidina Ali tersenyum sambil berkata, silahkan kamu teruskan ngaji karena kamu sudah lulus tes dari saya. Hadirin, inilah yang pas, yang sesuai dengan anta hurrun mimma anta anhu ayisun. Kita merdeka apabila kita sudah menjadi orang yang wirai, tapi kita terjajah apabila diri kita masih dalam kungkungan ketamaan. Para rawuh ingkang sangat kula muliakan, monggo setunggal-setunggal diawali dari tomak mawon. Tomak niku Asy-Syaikh Abul Abbas Al-Mursi. Jadi wonten Asy-Syaikh Ibnu Athaillah As-Sakandari, ada Asy-Syaikh Abul Abbas Al-Mursi, ada Asy-Syaikh Abil Hasan Asy-Syadili. Asy-Syaikh Abul Abbas Al-Mursi niku pernah dawuh ngeten, sahibut tama la yashba'u abadan. Sahibut toma, orang yang toma itu la yashba'u abadan, dia selama-lamanya tidak akan pernah kenyang. La yashba'u abadan. Kemudian beliau mengatakan, bagaimana bisa kenyang? Coba kalian perhatikan, ala tara anna hurufaha kullaha mujawwafah. Coba lihat, kata Asy-Syaikh Abul Abbas Al-Mursi, lafaz toma itu 3 huruf, to, mim, ain, dan semuanya huruf itu bolong, bocor. Toknya nggih wonten bolongane, mimnya nggih wonten bolongane, terus ainnya juga wonten bolongani, sehingga kata Asy-Syaikh Abul Abbas Al-Mursi, wa sahibut tama'i la yashba'u abadan. Orang yang tamak itu tidak akan pernah merasa kenyang, tidak akan pernah merasa cukup, terus kurang.
Kenging nopo bapak-bapak? Karena toma itu secara definisi adalah ta'alluqul qalbi bima fi aidil khalqi, terpautnya hati seseorang bima fi aidil khalqi, terhadap sesuatu yang ada di tangan orang lain. Itu namanya toma. Ya Allah, api irek. Jadi ini dideloi wapi terus. Jame piro iku regane? Mobilnya piro iku regane? Bahkan kadang-kadang toma niku juga lihat istrinya orang. Lihat suaminya toma. Jadi tidak mensyukuri miliknya sendiri. Kenapa? Hatinya itu gumantil terhadap milik orang lain. Itu ciri orang toma. Insyaallah panjenengan boten wonten ingkang toma. Amin, Allahumma amin. Itu yang pertama. Yang kedua, definisi toma itu wa tasyawwuquhu ila ghairir rabbi. Tasyawwuq itu rasa rindunya bukan pada Allah. Rasa rindunya adalah kepada selain Allah. Sehingga yang dipikirkan setiap hari, dia memikirkan jabatan yang kadang-kadang jabatannya itu miliknya orang. Wonten Pak, kejadian-kejadian ngoten. Melihat jabatan orang, rebutan kursinya orang. Oh sakniki niki rebutan kursi bapak-bapak. Padahal di rumahnya kursinya banyak. Jadi kursi yang di rumah itu kurang enak, kurang empuk. Ndelok kursi ni wong lebih empuk, sehingga pingin menguasai kursinya orang. Ini namanya toma. Orang yang seperti itu sekalipun dia merdeka, sebenarnya dia adalah terjajah oleh nafsunya, oleh ketamakannya. Dalam syarahnya Asy-Syaikh Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan at-tama'u min a'dhami afatin nufus wa bihi yatasha'abu syurur. Toma itu adalah apa nggih bapak-bapak? A'dhami min a'dhami afatin nufus, paling beratnya penyakit-penyakit jiwa. Jadi penyakit jiwa terberat, terbesar itu adalah toma. Sebab kalau toma itu diikuti hasud, iri, dengki, sampai pada kemudian membunuh orang lain, itu gara-gara tamak, gara-gara rakus. Kan pernah wonten cerita pada zaman Nabi Musa alaihi salam, ada 3 orang bersahabat sedang jalan-jalan gitu. Begitu dia berjalan-jalan, di tengah jalan ketemu dengan napa niku, menemukan bongkahan batu emas. Lah 3 orang niki sama-sama punya sifat rakus, punya sifat toma. Tidak ada sahabat sejati, yang ada adalah ketamaan sejati. Dulu sahabat dulu, tapi kalau sudah tamak menguasai, sahabat bisa menjadi musuh, saudara bisa menjadi musuh. Niku gara-gara tamak. Akhirnya begitu menemukan bongkahan emas niku, yang paling tua berkata, alhamdulillah kita diparingi rezeki sebongkah emas, kita bagi menjadi 3. Selesai. Seandainya enggak tomak, selesai. Hada rizkun minallah, selesai. Tapi karena ada tomak yang tidak membuat dirinya kenyang, dia berpikir kalau ini dibagi 3, di tangannya orang itu loh bapak-bapak, masih pingin dimiliki. Akhirnya 2 orang bermusyawarah, Dik, gimana kalau ini dibagi 2? Gimana dibagi 2 sedangkan kita bertiga? Gampang, ayo akal kita pakai. Gimana caranya? Suruh adik kita itu beli pecel atau beli rawon. Begitu dia datang, nanti saya ambil rawonnya, kamu kepruk kepalanya. Dek, kita lapar, belikan rawon. Nggih mas. Begitu pergi sang adik niku, 2 kakak ini mengatakan, goblok ya adik kita, dia nggak tahu tentang siasat kita. Awas lo dek, jangan sampai meleset pukulannya, ben sekali pukul mati. Oke, beres.
karena adiknya itu mentang-mentang aku paling kecil digawe kalah-kalahan. Enak emas sebongkah itu dibagi 3, tak miliki sendiri. Jadi sebenarnya hawa toma itu ngalir ke orang yang ditamai. Akhirnya bapak-bapak apa yang terjadi, si pembeli rawon niku kemudian dia beraksi, gimana ya caranya agar 2 orang ini mampus sehingga itu menjadi milik saya. Gampang, racun sianida. Diberilah racun sianida yang sekarang sudah bebas di kebun. Sambil ngikuti sedikit bapak-bapak perkembangan katanya. Diberilah racun sianida, begitu datang leres para rawuh langsung dikepruk mati. Akhirnya 2 orang itu ketawa-ketawa karena sudah merasa berhasil. Ayo Cak, segera dipotong menjadi 2. Sebentar Dek, ngapain ke susu, saingan sudah tidak ada. Ayo makan dulu rawonnya. Begitu makan rawonnya kelecet mati sedoyo. Akhirnya Nabi Musa bertanya kepada malaikat Jibril, kok ngoten nggih? Itu gambaran pada zaman akhir. Seandainya seseorang itu diberi 1 petak sawah, kata Kanjeng Nabi, yang dipenuhi dengan emas, kira-kira pingin enggak ke petak sawah yang kedua? Jawab bapak-bapak, pingin nggih? Pingin juga. Kalau sudah dapat 2 petak sawah penuh dengan emas, pingin enggak ke petak yang ketiga? Sampai kapan kepinginan kita selesai? Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Hanya kematian yang akan menghentikan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, sebenarnya tamak rakus itu mudah. Katanya Ibnu Athaillah As-Sakandari, sadari kalau bukan milikmu, seperti apapun kamu berusaha tidak akan menjadi milikmu. Tapi kalau sudah ditakdir menjadi milikmu, tanpa usaha pun itu akan menjadi milikmu, karena garis rezeki kita sudah ditulis oleh Allah. Ar-rizqu maqsumun wal hirsu mahrumun wal bukhlu madhmumun. Niki kan tongkatnya Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan niku punya tongkat, di tongkat niku tertulis al-khirsu mahrumun. Khirs, rakus, itu mahrum, diharamkan. Wal al-khirsu mahrumun. Ar-rizqu maksumun, rezeki itu sudah dibagi. Semua dapat bagian masing-masing. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Terus kalau sudah dapat rezeki sebenarnya cukup syukuri. Maka begitu kita mensyukuri rezeki kita, kita akan merasa paling cukup, paling kaya. Sayangnya ada penyakit yang disebut dengan al-khirsu, rakus, tamak. Maka disebut wal hirsu madhmumun. Hirs, rakus itu dicela. Jadi bapak-bapak, jadi sebenarnya menghentikan kerakusan ini sulit kalau tidak diperangi. Para rawuh, kula kali panjenengan kan sering wiritan pripun niku? Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dal jalali wal ikram. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Ini wiritan kalau dibaca setelah setiap selesai sholat itu akan menghancurkan ketamaan. La mani'a lima a'taita, tidak ada yang mampu mencegah terhadap sesuatu yang akan engkau berikan kepada saya. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada yang bisa memberi saya kalau engkau menghalangi pemberian itu.
Jadi wiritan-wiritan mbah-mbah kita niku sebenarnya luar biasa dampaknya, sehingga orang-orang dahulu niku kan umurnya panjang-panjang, jarang stroke, jarang darah tinggi, karena apa? Sederhana, qanaah. Bahasanya mbah niku neriman ing pandum, neriman los gedol, pokoknya neriman lah, berjalan. Oh, nggak mungkin nggak dikasih. Yang digariskan oleh Allah pasti sampai, yang tidak digariskan oleh Allah tidak akan sampai. Para rawuh ingkang sangat kula mulyakaken, terakhir, seandainya tamak itu ditanya, man abuk, siapa bapakmu, maka tamak itu pasti akan menjawab, abi asyakku ilallah. Siapa ayahmu wahai tamak? Ayahku adalah keraguan-raguanku terhadap Allah, ketidakyakinanku terhadap jaminan Allah. Itu namanya kemudian disebut dengan al-waham pada hikmah berikutnya. Para rawuh ingkang sangat kula mulyakaken, terus sebenarnya dalam hadis qudsi itu, kalau Allah sudah memberikan rezeki kepada kita atau kita mencari rezeki, dawuhipun Allah dalam hadis qudsinya, inna anzalal mala liiqamatis shalah wa itaiz zakah. Sesungguhnya saya menurunkan rezeki untuk seseorang itu agar orang itu bisa mendirikan sholat dengan sempurna, masjidnya bagus, tempat wudhunya bagus, masjidnya AC, karpetnya gak bikin wahing, sehingga iktikaf tenang, saking tenangnya bablas. Masya Allah. Jadi langkung seneng pun di jenengan, masjid mewah ber AC, terus cedengnya tidak berlumut. Aduh, Masya Allah. Kadang-kadang masjidnya ada cidurnya memang, tapi begitu masuk ke cedengnya kepleset, gara-gara gak pernah. Jadi kaya niku boten nopo-nopo, rezeki banyak niku boten nopo-nopo, ben salate tenang, ben iso ngetokno zakat, ben iso nulung orang lain. Niku tujuan Allah menurunkan rezeki, bukan untuk ditumpuk-tumpuk pribadi. Makanya kadang-kadang orang yang punya banyak rezeki yang disimpan itu, dia akan menjadi beban kelak ketika sowan kepada Allah. Pun bapak-bapak, monggo sareng-sareng ningali warok niku boten kula jelasaken secara lebar, jenengan sampun gadah buku At-Thariqatu Ilallah dereng? Pustaka Muhibbin tolong disiapkan. Niki tulisanipun Mbah Yai Jamal. Jenengan waos nopo iku warok? Masa Pak kalau waosaken jenengan saged ngaos kiambak? Tumbas Pak, tumbas. Tumbas. Niki promosi iklan lewat di halaman 3 sampai halaman keberapa niki? Sampai halaman ke 13. Berarti 10 halaman Abah nulis tentang warok. Bahkan beliau menulis tentang tingkatan-tingkatan warok. Ada yang disebut wara'ul adli huwa tarku kullu ma yuharrimuhu fatwal fuqaha karriba wal muamalati al fasidah. Waroknya orang-orang adil, waroknya orang-orang soleh. Niki kalau dibaca lumayan bapak-bapak. Tumbas mawon nggih bapak-bapak, tumbas. Niki warisannya Abah
niki warisan Abah. Jadi kawan-kawan pustaka tolong disiapkan at-thariqatu ilallah, insyaallah laris mantun niki. Para rawuh ingkang sanget kula mulyakaken, terakhir ada seorang tokoh ingkang teng mriki boten wonten ceritanipun, kula namung menceritakan yang tidak ada. Dia punya bisnis minyak, bisnisnya itu dibantu oleh para karyawan, dan minyaknya niku black-blackan. Paham black-blackan nggih Pak? Black-blackan. Ada 100 black minyak yang siap dijual ke tengah masyarakat. Kemudian salah seorang karyawannya berkata, wahai tuanku, salah satu di antara minyak itu tadi ada yang dimasuki tikus sampai menjadi bangkai. Tuannya kemudian bertanya, black yang mana, drum yang mana? Lah niku kulo supe. Coba bayangkan kalau itu terjadi dalam bisnis kita, kira-kira halal semua. Halal semua. Apa yang dilakukan oleh orang ini? Saking wirainya orang ini, dia berkata buang semua 100 black itu. Wonten pebisnis kata ngoten, nggih bangkrut kata jenengan, karena ukurannya ukuran seperti inilah gampangannya wirai. Subhanallah, sulit gitu Pak. Mohon maaf, kadang-kadang orang berpikir bahwa wirai itu hanya urusan makan. Ketika mau dikasih makanan, ini syubhat apa haram, ini halal apa haram, kemudian dijawab halam. Apa maksudnya halam? Setengah halal setengah haram, sehingga menjadi halam. Mohon maaf para rawuh, yang disebut wirai itu bukan hanya meninggalkan syubhat makanan. Ada orang dia tidak mau makanan dari orang tersebut, khawatir makanannya kecampur riba, tapi dia pinjam sepeda motornya, pinjam mobilnya. Lantas nopo bedanya antara sepeda motor dengan makanan wong sama-sama milik orang itu? Jadi kehati-hatian niku luar biasa, dan subhanallah Mbah Yai Jamal niku menurut kula wirai-wirainya orang. Kula tidak lama hidup dengan beliau. Istri kula, kakak kula Yai Idris, kakak kula ning Umi, kakak kula ning Iva, adik kula ning Zuhra, itu paham betul betapa Abah dan Ibu Hur itu adalah orang yang sangat wirai, orang yang sangat hati-hati. Anak-anaknya juga dipeseni ngeten. Boten perlu kalau jelasaken setunggal-setunggal, sebab jenengan bisa mirengaken langsung dari pengajian ini Abah. Saking wirainya Mbah Yai Jamal. Maka boten heran apabila perjuangan beliau berhasil, apabila putra-putrinya beliau berhasil, karena wirainya Mbah Yai Jamal. Romo Yai Salahuddin mursyid kita, sebagaimana yang kita dengar ceritanya dari Abah Romo Yai Jamal, ketika Romo Yai Salahuddin berada di Pondok Al-Amanah ingkang ngajengipun Mu'allimat niku, kamarnya sakniki tasik wonten kamar beliau, kula perbaiki tapi tidak dirobah niku kamarnya Romo Yai Salahuddin. Itu biasa beliau nyuruh kawan-kawan yatim Al-Fatah untuk tumbas nasi kan ngoten nggih Bapak. Tukokno ngoten.
Begitu datang boten didahar, ngoten nggih. Belikan lagi, belikan enggak, maam sampean. Terus tiba-tiba ada yang disuruh beli didahar oleh Romo Yai Salahuddin. Begitu abah neliti kenapa yang sebelum-sebelumnya boten didahar, kemudian yang terakhir ini kok didahar, diteliti kali Mbah Yai Jamal, ditangleti santri yang disuruh, kamu tadi ketika diutus Romo Yai Salahuddin punya wudhu ndak? Boten. Kamu boten. Kamu boten. Kamu boten. Yang terakhir ditanya, kamu punya wudhu enggak? Nggih. Lah yang membeli dengan punya wudhu itu yang didahar. Aduh bapak-bapak ngoten niku nggih namung saged bercerita, tapi monggo sareng-sareng niru sedikit tentang wirai. Jangan kayak wirainya, kalau pernah pireng Habib Jindan niku cerita tentang wirainya orang Badui. Ada seorang yang nyolong kambing, begitu nyolong kambing disembelih, dibilangi, dari mana kambing itu? Saya nyolong. Untuk apa? Untuk saya sate, untuk saya gulai. Haram iku, gak boleh. Wes gak usah ikut-ikutan, aku pinjem dapure sampean ae. Pinjem dapure sampean, pinjem dandangi sampean, dikekno bapak-bapak, dipinjemi dapur, dipinjemi kompor, dipinjemi dangdang, dikasih bumbu juga, dimasak. Begitu selesai dimasak, dimakan, gak ikut tah Kang? Wah haram kok ikut. Mikir Pak, iki yang haram kan kambingnya, kuahnya masa ikut haram? Wong airnya ambil dari pet saya, terus dimasak pakai kompor saya, wajannya juga wajan saya, bumbunya juga bumbu saya. Yang tidak boleh kan kambingnya, berarti kuahnya boleh. Kang kok wapi emen, kok enak emen ketokane Kang, jaluk Kang. Oh dari tadi katanya, gak, aku gak jaluk dagingi, jaluk kuah tok. Disukani Pak kuahnya. Begitu disukani kuahnya, dituang ada daging yang ikut. Aku gak mau dagingnya, minta kuahnya kok dikasih dagingnya. Saya tak takut, daging ini kamu cemplungkan apa ikut sendiri? Ikut sendiri tadi. Oh ini ikut sendiri, gak apa-apa, itu halal. Masya Allah. Para rawuh ingkang saged kula muliakan, kula tutup cerita teng syarahnya kitab Al-Hikam itu yang biasa diceritakan Mbah Yai Jamal niku. Ada seorang perempuan menangis ketika dia bertanya, suatu saat dia bekerja dengan jalan napa niku Pak? Lampu dari jalan raya. Dia bertanya, bagaimana hukumnya memakai bekerja tapi lampunya bukan lampu pribadi tapi lampu jalan raya. Yang ditanyakan niku langsung nangis, ya Allah kok ono wong takok koyo ngene. Itulah keluarga yang wirai. Ada seorang sultan yang ketika dia didatangi, namanya Umar bin Abdul Aziz. Begitu tamunya datang, dia bertanya, urusannya urusan negara apa urusan pribadi? Kan ngoten nggih Pak, ini urusan negara apa urusan pribadi? Urusan pribadi. Oh ini urusan pribadi, tikernya saya gulung, lampunya saya matikan. Kenapa? Karena tiker ini fasilitas negara, lampu ini fasilitas negara, dan sama sekali permasalahan yang akan kita bicarakan bukan urusan negara. Niki wirai. Wonten mobil plat merah kadang-kadang ke tempat rekreasi, urusan negara, urusan negara Pak, urusan dalam negeri maksudnya. Ya Allah, mugi-mugi sesarengan kali hidayahipun Allah Subhanahu wa ta'ala, pun boten usah ningali orang lain kados napa mawon, yang penting ibda
binapsik, didahului dari diri kita sendiri. Mugi-mugi sedoyonipun merdeka, amin. Merdeka, ayo Pak, merdeka. Betul tak merdeka? Insya Allah merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina wa waffiqna ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim. Allahumma taqabbal wa awsil thawaba ma qara'nahu wa nura ma talawnahu li ruhi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa li jami'i man dhukirat asma'um fil muqaddimah khususan ila murabbi ruhina wa jasadina Abahramuki Haji Muhammad Jamaluddin Ahmad wa ummina Hajjah Hurriya binti Abdul Fattah wa ila abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa ila seluruh pahlawan alladzina sabaquna bil iman. Allahumma ij'al kuburahum rawdatan min riyadil jinan. Allahumma ij'al kuburahum ni'aman lahum wa la niqaman alaihim. Allahumma ij'al ma qara'nahu sitran lahum minan nar wa fidaan lahum minan nar wa fikakan lahum minan nar. Allahumma habib ilaina Indonesia. Allahumma habib ilaina Indonesia. Allahumma habib ilaina Indonesia kahubbina ila Makkah wa Madinah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilayhi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Nyuwun agungipun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.